Perkenalkan, saya Pramita Juanardiananda, NIM 1921214140. Di sini saya akan menyampaikan tentang materi produk hukum peradilan agama atau mahkamah syariah. Yang mana pada prinsipnya produk hukum dalam peradilan agama juga sama dengan produk hukum di peradilan negeri, yaitu ada dua, putusan dan penetapan. Hal tersebut sudah tercantum dalam pasal 60 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989, yang mana peradilan agama mengenal dua macam produk hukum, yaitu putusan dan penetapan. Dalam menyikapi kedua produk hukum tersebut, berdasarkan pasal 61 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 atas penetapan dan putusan pengadilan agama dapat dimintakan banding oleh pihak yang berperkara, kecuali apabila undang-undang menentukan lain, juga bisa melakukan upaya hukum. Yang mana putusan dan penetapan tersebut memiliki beberapa definisi, yang mana putusan merupakan keputusan pengadilan yang diucapkan dalam persidangan oleh hakim. Sebuah putusan harus dibacakan oleh hakim sebagaimana ketentuan dalam undang-undang. Sedangkan penetapan yaitu putusan yang memiliki 3 kekuatan dan berlaku untuk pihak-pihak maupun untuk dunia luar atau pihak ketiga, tetapi penetapan hanya berlaku untuk pemohon sendiri, untuk ahli warisnya, dan untuk orang yang memperoleh hak daripadanya. Contohnya penetapan seperti pengesahan nikah bagi keperluan pegawai negeri sipil dari suami istri yang tidak ada sengketa antara keduanya. Kembali lagi kepada putusan, yang mana putusan juga memiliki kekuatan, diantaranya ada 3, yaitu yang pertama ada putusan deklaratoir, yaitu adalah putusan yang menyatakan atau menerangkan keadaan atau status hukum. Lalu yang kedua ada putusan konstitutif, yang mana adalah putusan yang meniadakan suatu keadaan hukum dan menimbulkan suatu keadaan hukum yang baru. Dan yang ketiga ada putusan kondemnatoir, yaitu adalah putusan yang bersifat menghukum kepada salah satu pihak yang kalah untuk memenuhi suatu kewajiban atau prestasi yang ditetapkan oleh hakim. Putusan sendiri juga ada macam-macamnya, yaitu dilihat dari segi isinya, ada gugatan tidak dapat diterima, lalu ada gugatan dikabulkan, serta ada gugatan ditolak, gugatan digugurkan, dan gugatan dibatalkan. Sedangkan dilihat dari jenisnya, ada putusan salah, ada putusan akhir. Baik, mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh teman saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dengan saya Dea Rizky, NIM 1921211037. Di sini saya akan menjelaskan mengenai pelaksanaan putusan eksekusi peradilan agama. Nah, pelaksanaan putusan atau eksekusi ini merupakan rangkaian terakhir dari proses berperkara di pengadilan. Nah, putusan yang telah memiliki kekuatan hukum tetap atau putusan yang dapat dijalankan terlebih dahulu dapat dilakukan pelaksanaan putusan. Nah, dalam pelaksanaan eksekusi dikenal dengan beberapa asas, yang mana asas tersebut dipegang oleh pihak pengadilan. Yang pertama itu putusan pengadilan harus sudah berkekuatan hukum tetap. Nah, yang kedua, putusan itu tidak berjalan secara sukarela. Ketiga, putusan yang dieksekusi bersifat penghukuman. Kemudian yang keempat, eksekusi di bawah pimpinan ketua pengadilan.
Nah, dalam pelaksanaan putusan atau eksekusi terdapat beberapa jenis pelaksanaan putusan. Menurut dari peraturan yang berlaku di Indonesia itu yang dikenal dengan 3 jenis, yaitu yang pertama itu eksekusi putusan yang menghukum pihak yang dikalahkan untuk membayar sejumlah uang. Nah, yang kedua, eksekusi putusan yang menghukum orang untuk melakukan suatu perbuatan. Nah, yang ketiga, eksekusi real. Yang dimaksud dengan eksekusi real ini merupakan pelaksanaan prestasi yang dibebankan kepada debitur oleh putusan hakim secara langsung. Nah, jadi eksekusi real ini adalah pelaksanaan putusan yang menuju kepada hasil yang sama. Kemudian dalam pelaksanaan putusan atau eksekusi yang terdapat tata cara pelaksanaannya, yang mana pelaksanaannya pertama yaitu pemohon eksekusi mengajukan lamaran eksekusi ke pengadilan yang memutus hal pada tingkat pertama dengan alasan termohon eksekusi tidak mau melaksanakan putusan dengan sukarela. Nah, yang kedua, ketua pengadilan membuat penetapan dikabulkannya lamaran eksekusi apabila terdapat cukup alasan dengan menetapkan papan peneguran. Nah, yang ketiga, para sidang yang ditetapkan termohon ditegur agar melaksanakan putusan dengan suka berhubungan dalam tenggang waktu 8 hari setelah sedang peneguran. Nah, yang keempat, dalam tenggang waktu 8 hari termohon tidak melaksanakan putusan dengan sukarela, maka akan dilaksanakannya pelaksanaan putusan secara paksa. Nah, yang kelima, ketua pengadilan membuat penetapan berisi perintah untuk panitera atau wakilnya dengan disertai 3 orang saksi. Nah, yang keenam, panitera dan wakilnya menetapkan hari pelaksanaan eksekusi dan termohon eksekusi diminta untuk hadir pada waktu yang telah ditetapkan. Nah, yang ketujuh, pelaksanaan eksekusi putusan pengosongan atau penyerahan benda tentang benda tetap dengan cara mengeluarkan barang-barang termohon eksekusi. Nah, yang kedelapan, pelaksanaan eksekusi putusan pembayaran jumlah uang dilakukan dengan melelang barang-barang bergerak atau yang tidak bergerak yang disita tersebut. Nah, kemudian dalam poin selanjutnya itu mengenai tentang pentingnya upaya hukum terhadap pengadilan agama. Nah, upaya hukum sendiri itu merupakan suatu usaha yang diberikan undang-undang bagi seorang untuk melawan putusan hakim dikarenakan tidak puas atas keputusan tersebut. Demikian jika para pihak yang merasa keputusan pengadilan tidak mencakup keadilannya, maka dapat mengajukan perlawanan putusan dengan cara pertama itu banding. Upaya hukum biasa pertama terhadap putusan atau penetapan pengadilan agama adalah upaya banding. Nah, upaya banding sendiri adalah permintaan atas permohonan salah satu pihak yang berperkara agar penetapan atau putusan yang dijatuhkan pengadilan agama diperiksa ulang dan diperiksa ulang dalam pemeriksaan tingkat banding oleh pengadilan tinggi agama. Kemudian demikian yang dimaksud dengan upaya banding. Yang dimaksud dengan hukum banding ialah hukum agar perkara yang telah diputuskan oleh pengadilan tingkat pertama diperiksa ulang oleh pengadilan tingkat tinggi, maka pihak yang mengajukan ini belum puas dan tidak menerima keputusan dari pengadilan tingkat pertama tersebut. Nah, yang kedua dengan kasasi. Yang dimaksud dengan kasasi adalah mohon pembatalan terhadap putusan atau penetapan pengadilan tingkat pertama atau pengadilan agama atau terhadap putusan pengadilan tingkat banding pengadilan tingkat agama ke Mahkamah Agung melalui pengadilan tingkat pertama yang dahulunya memutuskan. Dan dikarenakan adanya alasan tertentu dalam waktu tertentu, demikian tidak semua perkara itu bisa diajukan permohonan kasasi, yaitu antaranya perkaranya yaitu yang pertama putusan peradilan, yang kedua perkara pidana yang diancam dengan pidana penjara paling lama 1 tahun atau diancam pidana denda. Nah, yang ketiga perkara tata usaha negara yang objek gugatannya berupa keputusan pejabat daerah yang jangkauan keputusannya berlaku di wilayah daerah yang bersangkutan. Kemudian yang ketiga peninjauan kembali.
mengenai peninjauan kembali adalah peninjauan kembali atas putusan hakim yang telah memiliki kekuatan hukum tetap. Permohonan peninjauan kembali ini berhak diajukan oleh pihak yang berperkara. Dalam pengajuan kembali terdapat juga alasan-alasannya, yaitu yang pertama itu apabila putusan didasarkan pada suatu kebohongan atau tipu muslihat pihak lawan yang diketahui setelah perkaranya diputuskan pihak lawan yang diketahui setelah perkaranya diputuskan atau didasarkan pada bukti-bukti yang kemudian oleh hakim dinyatakan palsu. Nah, yang kedua, apabila setelah berperkara telah diputuskan Apabila setelah berperkara telah diputus, ditemukan surat-surat bukti yang bersifat menentu yang pada waktu perkara diperiksa itu tidak ditemukan. Yang ketiga, apabila telah dikabulkannya suatu hal yang tidak dituntut atau lebih dari yang dituntut. Nah, yang keempat, apabila mengenai suatu bagian dari tuntutan belum diputuskan tanpa pertimbangan sebab-sebabnya. Yang kelima, apabila terjadi putusan yang bertentangan satu dengan yang lain. Yang keenam, apabila dalam suatu putusan terdapat suatu kekhilafan hakim atau sesuatu kekeliruan yang nyata. Nah, demikian itu penjelasan dari saya. Terima kasih. Oke. Upaya hukum banding kasasi dan peninjauan kembali. Saya jelaskan kembali secara singkat. Nah, upaya hukum di sini adalah putusan yang berasal dari pengadilan yang belum memiliki kekuatan tetap sehingga masih dapat dirubah. Nah, upaya hukum ini terdiri dari 3 macam. Yang pertama itu banding. Dalam melakukan upaya banding, terdapat beberapa prosedur yang harus dipenuhi supaya upaya hukum banding dapat dilaksanakan. Yang harus dilakukan pemohon agar bisa mengajukan banding adalah pihak yang tidak puas terhadap putusan pengadilan agama dapat mengajukan banding kepada pengadilan tinggi agama. Nah, selanjutnya, permohonan banding didaftarkan kepada petugas meja 1 pengadilan agama yang memutus perkara. Pemohon banding harus disampaikan secara tertulis atau lisan kepada pengadilan agama dalam tenggat waktu 14 hari, terhitung mulai berikutnya dari hari pengucapan putusan atau setelah diberitahukan dalam hal putusan tersebut diucapkan di luar hadir pihak. Pemohon banding membayar biaya perkara banding. Untuk harga bisa dilihat pada pasal 7 UU nomor 20 tahun 1947, pasal 89 UU nomor 7 tahun 1989. Permohonan banding tersebut selambat-lambatnya dalam waktu 7 hari harus telah diberitahukan kepada pihak lawan atau tergugat. Atau penggugat, ya nggak tahu. Untuk pemohon banding dapat mengajukan memori banding dan termohon banding dapat mengajukan kontra memori banding. Pasal 11 ayat 3 UU nomor 20 tahun 1947. Selambat-lambatnya, 14 hari setelah permohonan diberitahukan kepada pihak lawan, panitera memberikan kesempatan kepada kedua belah pihak untuk memeriksa berkas perkara atau in-situ di kantor pengadilan. Pasal 11 ayat 1 UU nomor 20 tahun 47. Selanjutnya, dalam waktu 1 bulan sejak diterima perkara banding, pengadilan agama mengirimkan berkas perkara banding kepada pengadilan tinggi agama. Yang selanjutnya adalah apabila perkara banding tersebut telah diputus oleh pengadilan tinggi agama, maka salinan putusan banding tersebut dikirim oleh pengadilan tinggi agama ke pengadilan agama yang memeriksa perkara pada tingkat pertama untuk disampaikan kepada pihak. Pengadilan agama menyampaikan salinan putusan kepada para pihak. Nah, terakhir, setelah putusan memperoleh kekuatan hukum tetap, maka untuk perceraian talak, 1. Ketua majelis membuat penetapan hari sidang penyaksian ikrar talak dan memerintahkan kepada jurusita untuk memanggil pemohon dan termohon guna pengucapan ikrar talak. Yang kedua, setelah pengucapan ikrar talak, maka panitera menerbitkan dan membuat akta cerai kepada para pihak sebagai bukti cerai selambat-lambatnya dalam waktu 7 hari. Untuk perkara cerai gugat, panitera menerbitkan dan memberikan akta cerai kepada para pihak sebagai surat bukti
cerai selambat-lambatnya dalam waktu 7 hari juga. Nah, ketika proses permohonan untuk banding sudah selesai, maka pengadilan agama akan melakukan proses perkara pemeriksaan perkara banding. Yang pertama, berkas perkara banding dicatat dan diberi nomor register oleh pengadilan agama. Selanjutnya, Ketua Pengadilan Tinggi Agama membuat penetapan majelis hakim yang akan memeriksa berkas. 3. Panitera Pengadilan Tinggi Agama menetapkan panitera pengganti yang akan membantu majelis. 4. Panitera pengganti menyerahkan berkas kepada ketua majelis. Majelis hakim tinggi memutus perkara banding. Yang terakhir itu, salinan putusan dikirimkan kepada kedua belah pihak melalui pengadilan tingkat kasasi pertama. 2. Kasasi. Prosedur berperkara di pengadilan tingkat kasasi adalah yaitu 1. Permohonan kasasi diajukan kepada panitera pengadilan dengan membayar biaya perkara. Panitera meregister dan membuat akta permohonan kasasi. Permohonan kasasi diberitahukan kepada pihak lawan. Permohonan kasasi wajib membuat memori kasasi dalam waktu 14 hari setelah permohonan kasasi diterima. Panitera pengadilan memberitahukan tanda terima memori banding dan menyampaikan memori kasasi kepada pihak lawan. Pihak lawan mengajukan kontra memori kasasi dalam tenggat waktu 14 hari setelah menerima memori kasasi. Seluruh berkas perkara dikirimkan kepada Mahkamah Agung selambat-lambatnya 30 hari. Nah, yang terakhir ini adalah permohonan kasasi dapat dicabut kembali dan tidak dapat mengajukan permohonan lagi jika keduanya ingin mengakhirinya dengan damai. B. Proses pemeriksaan perkara kasasi. Nah, dalam pemeriksaan perkara ini dilakukan sekurang-kurangnya oleh 3 orang hakim. Pemeriksaan didasarkan pada berkas perkara. Apabila dipandang perlu, MA dapat mendengar para pihak atau saksi-saksi atau memerintahkan pengadilan tingkat pertama atau pengadilan tingkat banding untuk mendengar para pihak dan saksi-saksi. Apabila MA membatalkan putusan, memeriksa, dan mengadili perkara dengan hukum pembuktian yang berlaku pada tingkat pertama. Apabila MA mengabulkan permohonan kasasi dengan pengadilan tidak berwenang mengadili, maka MA menyerahkan perkara kepada pengadilan lain yang berwenang. Apabila alasan kasasi mengenai salah penerapan hukum atau melanggar hukum atau lalai memenuhi syarat yang diwajibkan UU, maka MA memutus sendiri perkara tersebut. MA tidak terikat pada alasan yang diajukan pemohonan kasasi dalam hal menjatuhkan putusan. Putusan MA dikirimkan kepada pengadilan tingkat pertama dan pengadilan tingkat pertama memberitahukan putusan kasasi kepada para pihak selambat-lambatnya 30 hari. Untuk yang ketiga di sini adalah peninjauan kembali. Tata cara mengajukan permohonan peninjauan kembali adalah sebagai berikut. Nah, yang pertama yang harus dilakukan untuk melakukan peninjauan kembali adalah pemohon mengajukan permohonan peninjauan kembali ke MA secara tertulis atau lisan melalui PA. Yang kedua, pengajuan peninjauan kembali dilakukan dalam waktu sekitar 180 hari atau 6 bulan sesudah penetapan atau putusan pengadilan mempunyai kekuatan hukum tetap atau sudah diketemukan bukti atau kebohongan bukti baru. Apabila alasan kembali berdasarkan adanya bukti baru atau novum, maka bukti baru tersebut harus dinyatakan di bawah sumpah dan disahkan oleh pejabat yang berwenang. C. Pemohon membayar biaya peninjauan kembali dan biaya peninjauan kembali untuk Mahkamah Agung dikirim oleh bendaharawan penerima melalui bank. Panitera pengadilan tingkat pertama memberitahukan permohonan peninjauan kembali kepada pihak lawan dalam menyampaikan salinan permohonan peninjauan kembali beserta alasan-alasan dalam waktu tenggat selambat-lambatnya 14 hari. Pihak lawan mengajukan jawaban terhadap alasan peninjauan kembali dalam tenggat waktu 30 hari setelah tanggal terima alasan permohonan peninjauan kembali tersebut dikirimkan. F. Panitera Mahkamah Agung menyampaikan salinan putusan Mahkamah Agung kepada Pengadilan Agama dan Ketua Pengadilan Agama membacakan putusan peninjauan kembali tersebut
sebelum diserahkan kepada para pihak yang terkait. F. Putusan yang dijalankan terlebih dahulu. Tujuan diadakannya suatu proses di muka pengadilan adalah untuk memperoleh putusan hakim. Nah, berdasarkan SEMA atau Surat Edaran Mahkamah Agung nomor 3 tahun 2000 yang diterbitkan pada tanggal 21 Juli 2000 yang isinya sebagai pengawas jalannya penyelenggaraan peradilan sebagaimana menjadi wewenangnya untuk mengatur kembali. Ada beberapa fakta yang mungkin agak kurang tahu. Satu, putusan serta-merta dikabulkan berdasarkan bukti-bukti yang keautentikasikannya dibantah oleh pihak tergugat dengan bukti yang juga autentik. Dua, hakim tidak cukup mempertimbangkan atau tidak memberikan pertimbangan hukum yang jelas dalam hal mengabulkan petitum tentang putusan yang dapat dilaksanakan terlebih dahulu dan tuntutan provisional. 3. Hampir terhadap jenis perkara dijatuhkan putusan serta-merta oleh hakim, sehingga menyimpang dari ketentuan pasal 180 ayat 1 HIR dan pasal 191 ayat 1 RBG. Untuk pelaksanaan putusan serta-merta dan putusan provisional, Ketua Pengadilan Negeri dan Ketua Pengadilan Agama meminta persetujuan ke Pengadilan Tinggi dan PTA tanpa disertai dokumen surat-surat pendukung. PT dan PTA tanpa meneliti secara cermat dan sungguh-sungguh faktor etos dan sosialnya mengabulkan permohonan Ketua PN dan Ketua PTA untuk melaksanakan putusan serta-merta tersebut. Nah, gugatan yang dapat diajukan, yang dapat dikabulkan sendiri ada 6. Yang pertama, gugatan didasarkan pada surat autentik atau tulis tangan yang tidak dibantah kebenarannya oleh pihak lawan. 2. Gugatan hutang piutang yang jumlah sudah pasti dan tidak dapat dibantah. Yang ketiga, gugatan surat tentang sewa menyewa tanah, rumah, atau gudang, dan lain-lain, di mana hubungan sewa menyewa telah habis atau penyewa melalaikan kewajiban sebagai penyewa yang baik. Yang keempat, pokok gugatan mengenai tuntutan harta gonogini dan putusannya telah ingkrah van Grewich D. 5. Dikabulkannya gugatan provisional dengan pertimbangan hukum yang tegas dan jelas serta memenuhi pasal 332 RV. 6. Pokok sengketa mengenai basis stretch. Kesimpulan, dapat disimpulkan mengenai penetapan pembahasan ini mengenai bahwa produk hukum terdapat 2 macam, yaitu putusan dan penetapan. Yang mana dalam suatu putusan terdapat suatu putusan hakim terdapat 3 jenis kekuatan hukum, yaitu kekuatan mengikat, pembuktian, dan eksekutoria. Dan dalam putusan juga terdapat beberapa macam putusan meliputi, dilihat dari segi sifatnya, dilihat dari segi isinya, dilihat dari segi jenisnya. Kemudian, dalam pelaksanaan putusan terdapat asas yang harus dipegang oleh pihak pengadilan. Nah, yaitu putusan pengadilan harus sudah berkekuatan tetap, tidak berjalan secara sukarela, putusan yang dieksekusi juga bersifat penghukuman. Demikian dari kelompok kami. Jika ada kesalahan dalam penyampaian makalah, mohon maaf sebesar-besarnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.